Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ilmu, kebersihan adalah sebagian dari iman. Sebelum kita beribadah, Islam mengajarkan kita untuk bersuci dari najis dan hadas agar ibadah kita diterima. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 222, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Tapi tahukah kalian apa perbedaan antara najis dan hadas? Bagaimana cara menyucikannya? Yuk kita bahas dalam video kali ini. Pengertian hadas dan najis. Menurut bahasa, najis berasal dari bahasa Arab yaitu an-najisu atau an-najisu, yang berarti kotor atau menjijikkan, tidak bersih atau tidak suci, baik yang bersifat hissiyah maupun maknawiyah. Najis yang bersifat hissiyah adalah najis yang terlihat oleh mata dan dirasa oleh panca indera, seperti jilatan anjing, kotoran manusia, hewan, kencing, darah, dan nifas. Najis yang bersifat maknawiyah adalah najis yang menodai akidah seperti syirik dan kufur. Menurut istilah, najis bisa diartikan suatu benda yang mengotori pakaian atau badan kita yang menghalangi sahnya ibadah kita kepada Allah. Tahukah kamu, najis memiliki 3 kategori dan masing-masing memiliki tata cara berbeda untuk menyucikannya. Yang pertama, najis mukhaffafah atau najis ringan, yakni najis yang diringankan, seperti air kencing bayi laki-laki yang belum pernah makan sesuatu kecuali ASI atau air susu ibu. Cara menyucikannya cukup dengan memercikkan air ke bagian yang terkena najis sampai bersih. Yang kedua, najis mutawassithah, yakni najis sedang. Najis mutawassithah merupakan najis yang berada di tengah-tengah antara mukhaffafah dan mukhalladah, dan najis yang keluar dari kubul dan dubur manusia kecuali air mani. Najis ini tergolong menjadi 2. Yang pertama, najis ainiyah, yakni najis yang berwujud atau tampak, dapat dilihat dan dirasakan salah satu atau ketiga sifatnya, baik rasa, warna, dan baunya. Yang kedua, najis hukmiyah adalah najis yang tidak tampak, seperti bekas kencing. Contoh najis mutawassithah seperti air seni dan tinja manusia, nanah, darah haid, minuman keras, bangkai, wadi, dan madhi. Yang ketiga adalah najis mukhalladah, yaitu najis berat. Najis mukhalladah adalah najis yang diperberat, seperti anjing dan babi. Termasuk jenis ini adalah air liur kedua binatang tersebut, sperma keduanya, dan anak-anak dari hasil persilangan dengan hewan lainnya. Cara menyucikannya, lebih dahulu dihilangkan wujud benda najis itu, kemudian dicuci dengan air bersih 7 kali dan salah satunya dicampur dengan debu. Pengertian hadas. Hadas menurut bahasa adalah suatu perkara yang baru. Adapun menurut istilah, hadas adalah suatu keadaan seseorang yang dianggap tidak suci menurut agama. Orang yang sedang berhadas berarti orang tersebut tidak suci. Seseorang yang sedang berhadas apabila akan melaksanakan ibadah sholat dan ibadah lainnya, dia harus bersuci terlebih dahulu. Hadas dikategorikan menjadi 2 bagian, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil terjadi ketika seseorang buang air kecil, kentut, atau menyentuh kemaluan tanpa penghalang. Cara menyucikannya adalah dengan wudhu. Sementara itu, hadas besar terjadi akibat haid, nifas, atau hubungan suami istri yang harus disucikan dengan mandi wajib. Bagaimana jika kita tidak menemukan air? Islam memberikan kemudahan dengan tayamum. Caranya adalah dengan menepuk tangan ke tanah yang bersih, lalu mengusapkannya ke wajah dan tangan hingga siku. Tayamum hanya boleh dilakukan jika benar-benar tidak ada air atau ada halangan medis. Bersuci memiliki banyak hikmah. Selain menjaga kesucian ibadah, bersuci juga melindungi kita dari penyakit, menjaga lingkungan tetap bersih, dan menjadikan hidup lebih nyaman. Sahabat ilmu, bersuci adalah bagian dari kehidupan seorang muslim. Dengan menjaga kebersihan, kita menjaga kesehatan, ibadah,
dan lingkungan. Semoga video kali ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang pentingnya toharoh. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video edukatif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.